Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Luar biasa? Puji Tuhan. Kakak berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sukacita, selalu dalam keadaan damai sejahtera, dan selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kali ini kakak akan men-sharingkan satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud, yang mana di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam sosialnya, dan di dalam lingkungannya mengalami intimidasi, mengalami keterabaian, mengalami ketidakdiakuan, dan mengalami disisihkan bahkan di dalam keluarganya karena sesuatu hal di dalam diri Daud, teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana Daud menemukan potensi dari stigma-stigma negatif dari lingkungan, dari keluarga kepada dirinya sendiri, teman-teman. Nah, dari potensi tersebut, Daud bisa dipakai Tuhan menjadi satu tokoh raja yang sangat berpengaruh saat itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan belajar menggali bagaimana potensi Daud di dalam diri kita supaya from zero to hero bisa kita lakukan di dalam kehidupan teman-teman semua. Oke, kakak akan menjelaskan atau kita akan belajar 3 tahapan bagaimana Daud menemukan potensi di dalam diri Daud itu sendiri. Yang pertama, kita akan belajar dari Samuel 16 ayat 11 sampai 13, teman-teman. Nah, kakak memberikan proses ini sebagai diabaikan manusia namun dipilih Tuhan. Menarik, teman-teman, bahwa di dalam konteksnya di Samuel 16 ayat 11 sampai 13 ini diceritakan bahwa Samuel sebagai nabi saat itu yang diperintahkan Tuhan untuk mencari raja baru, teman-teman. Untuk mencari pemimpin baru menggantikan Raja Saul, teman-teman. Nah, suatu ketika Samuel menghampiri Isai, teman-teman, sebagai orang tua Daud. Nah, saat menghampiri keluarga Isai, Samuel menyuruh Isai untuk mengumpulkan anak-anaknya, teman-teman. Namun yang dikumpulkan hanya kakak-kakaknya Daud saja, teman-teman. Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk mengembala, jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan. Dia diasingkan atau terasing di dalam keluarganya. Namun Tuhan melihat bahwa di dalam keluarga Esau, kakak-kakaknya Daud tersebut tidak ada yang Tuhan pilih. Nah, Samuel berkata kepada Esau, teman-teman, Samuel, "Inikah semua anakmu?" Lalu jawab Esai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi dia sedang menggembalakan domba." Nah, yang menggembalakan domba ini adalah Daud, teman-teman. Nah, Samuel menyuruh untuk mendatangkan Daud, untuk melihat secara langsung bagaimana Daud, bagaimana diri Daud, bagaimana apa yang dilakukan Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud, teman-teman? Dia hanya melakukan tugas dari ayahnya, yaitu Esai, untuk mengembalakan domba. Daud dengan setia, dengan tidak menggerutu, dengan tidak mengeluh, tetap melakukan hal yang mungkin secara manusia itu hal-hal yang berat, teman-teman. Karena harus jauh dari orang tua, harus jauh dari keluarga, terasingkan gitu. Namun Daud tetap setia di dalam prosesnya mengembalakan domba, teman-teman. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam hidup kita, bahwa dari keterabaian tersebut, keterasingan tersebut, seringkali kita menggerutu dan menolak untuk ada di posisi seperti ini, teman-teman. Bahkan kita tidak setia, berontak terhadap
keluarga atau terhadap lingkungan atau terhadap siapapun itu, teman-teman. Kemudian proses yang kedua ini ada di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, teman-teman. Yaitu padang gurun sebagai proses dari Daud. Nah, teman-teman, saat kita dihadapkan pada situasi atau pada proses, seringkali kita mengeluh atau merasa saya tidak seharusnya ada di posisi ini. Oh Tuhan, mengapa saya ditempatkan di posisi ini? Oh, mengapa Bapak atau mengapa protes terhadap orang tua? Saya tidak mau ada di posisi ini. Saya harusnya berada di sini. Seringkali kita menuntut lebih dan berharap kita selalu ada di posisi yang baik-baik saja, teman-teman. Namun, Daud di dalam keadaan atau situasi yang bahkan tidak baik-baik saja di padang gurun, teman-teman, dia hanya bersosialisasi dengan domba-domba, teman-teman. Namun dia tetap setia di dalam proses tersebut. Dia setia mengembalakan, dia setia merawat ternak-ternak yang dipercayakan oleh orang tuanya. Bahkan di dalam ayat ini diceritakan juga Daud dengan kerelaan hatinya, dengan rasa tanggung jawabnya, mengalahkan seekor singa, teman-teman. Dan membunuh seekor singa yang mau memakan ternak ayahnya yang dipercayakan kepada Daud. Nah, di sini dapat kita gali bahwa bentuk tanggung jawab dan bentuk kesetiaan itu tidak harus selalu dalam kondisi yang nyaman, teman-teman. Tidak harus dalam kondisi yang selalu tercukupkan, selalu dalam zona nyaman. Tidak, teman-teman. Daud membuktikan bahwa di dalam keterpurukannya, di dalam keterasingannya, di dalam tekanannya, dia tetap setia dan melakukan tanggung jawab dengan baik, teman-teman. Nah, itu adalah proses yang kedua, teman-teman. Kemudian proses yang ketiga, di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, dan ini adalah hasil, teman-teman. Hasil akhir dari kesetiaan, dari proses, dari mau menerima keadaan, dari mau berdamai dengan diri sendiri dan mau dipakai Tuhan. Proses yang ketiga yaitu menghadapi Goliat, teman-teman. Dengan perspektif atau dengan kekuatan yang baru, dengan potensi Daud yang baru, gitu, teman-teman. Di 2 proses sebelumnya, saya menotis atau kita bisa belajar bahwa Daud sudah menemukan potensi, Daud sudah menemukan apa keunggulan, menemukan hal-hal luar biasa yang Tuhan mau pakai di dalam dirinya, dan dia mau setia untuk diproses. Nah, hasil akhirnya di yang ketiga, Daud memberanikan diri dan mau dipakai Tuhan untuk menghadapi Goliat, teman-teman. Mungkin Goliat kita hari ini adalah rasa bosan kita, rasa jenuh kita, atau rasa malas kita, atau rasa kekecewaan kita di dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, apakah kita mau diproses di dalam Tuhan untuk menghadapi Goliat-Goliat yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing? Goliat yang dihadapi Daud secara fisik, secara perhitungan, tidak mungkin bisa Daud kalahkan, teman-teman. Tidak mungkin dengan keadaan Daud, dengan situasi Daud saat itu, dia bisa mengalahkan Goliat yang ada di atas levelnya, teman-teman. Jauh di atas levelnya Daud, teman-teman. Namun dalam kesetiaan itu, dalam rasa tanggung jawab itu, Tuhan mau menempatkan Daud dan potensi di dalam dirinya yang tidak manusia lain lihat atau tidak orang lain lihat di dalam Daud. Tuhan mau pakai, teman-teman, untuk mengalahkan atau melawan hal-hal besar yang manusia secara umum menilai tidak mungkin, teman-teman. Nah, dari sini kita belajar bahwa mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita,
di dalam sekolah kita, tidak ada orang yang menilai atau melihat potensi di dalam diri kita, atau kelebihan di dalam diri kita, atau bahkan banyak stigma negatif, atau bahkan banyak anggapan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu terlalu kampung. Kamu kurang bisa berbicara, atau kamu kurang pendidikan, kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa itu. Mungkin kita ada di posisi seperti itu, teman-teman. Tapi apa yang mau kita pelajari dari cerita Daud ini, bahwa yang Tuhan lihat berbeda dengan apa yang manusia lihat, teman-teman. Bahkan yang Tuhan lihat bisa berbeda dengan apa yang orang tua kita lihat, teman-teman. Mungkin lingkungan kita tidak menganggap kita mempunyai potensi. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata bahwa Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri kita, supaya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman, kita mau berefleksi atau kita mau mengevaluasi ke dalam diri kita bahwa apa potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita? Apa hal-hal kecil atau apa talenta yang ada di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita proses, yang bisa kita jalani untuk kemuliaan Tuhan. Namun kembali lagi, teman-teman, apakah kita mau untuk diproses? Apakah kita mau untuk melakukan hal-hal sulit tadi? Melakukan kesetiaan, melakukan tanggung jawab yang Tuhan kasih di dalam diri kita, supaya potensi itu bisa Tuhan pakai untuk hal-hal yang lebih besar lagi, teman-teman. Hari ini kita belajar sesuatu, teman-teman bisa merenungkan. Kita tidak boleh minder, teman-teman. Bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun apa yang terjadi di dalam diri kita, Tuhan melihat dari sisi yang berbeda. Kita diciptakan berharga, teman-teman. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Namun kita harus setia. Kita harus melakukan tanggung jawab. Kita harus menjalankan proses tersebut, supaya di kemudian hari atau di waktunya Tuhan bisa pakai kita menjadi luar biasa. Tuhan bisa memakai kita lebih lagi di dalam kehidupan teman-teman. So, untuk teman-teman yang merasa minder tadi, kakak berharap dengan kita men-sharingkan hal-hal ini, teman-teman bisa mengubah pola pikir, mengubah mindset teman-teman, mengubah perspektif pandangan teman-teman, bahwa Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan atau sharing dengan kakak hari ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan, kiranya apa yang kakak sharingkan, bisa teman-teman gali lagi, bisa teman-teman praktikkan di dalam kehidupan teman-teman, dan bisa menjadi satu dorongan untuk teman-teman melihat potensi di dalam diri teman-teman. Dan tetap setia di dalam Tuhan, dan tetap setia untuk melakukan hal-hal yang Tuhan taruh di dalam diri teman-teman. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.